Muhammadiyah Islam Malaysia sebagai perwakilan dari Perdana Menteri Malaysia, dan juga berhadir bersama kita pada malam ini Saudara Jamal Ilham sebagai Ketua Pemuda PTT Indonesia. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya pembacaan rekomendasi Muzakarah Ulama Tauhid Sufi ke-7 dan JCK yang langsung dibacakan oleh Abang Anak Yuli Hadir. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kita cintai, guru kita, murabbi kita, beliau beserta pemilihnya dan seluruh keluarga besar yang kami hormati Tuan Guru Muhammad Saleh, yang kami hormati Profesor Dr. Nuredi, yang kami hormati pejabat bupati, yang kami hormati Ketua DPRD Aceh Singkil beserta seluruh DPRD yang hadir, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua DPRD Aceh Selatan, yang kami hormati Saudara Jamal selaku Ketua Pemuda PTT, yang kami hormati Pak Maudin yang hadir, yang kami hormati Bapak Sayyidudin, anggota DPRA Aceh, yang kami hormati para wali-wali nagro, gubernur PTT, pejabat-pejabat yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, yang pada hari ini juga hadir di tengah kita Wakil Ketua DPR Kota Sibolga, Bapak Jamil Cektomoi, yang juga selaku Panglima Tauhid MPTT. Pada kesempatan ini selama 3 hari dan selamat datang yang kami hormati kepada Wakil Wali Kota Sumsel yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami tersebutkan namanya, tapi sungguh tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu sekalian, selama 3 hari kita sudah melaksanakan muzakarah ke-7 Ulama Kaum Sufi se-Asia Tenggara oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang dipimpin oleh Abu Syekh Haji Muhammad Al-Khalidi. Maka pada malam ini kami membacakan rekomendasi terhadap kegiatan muzakarah tersebut. Rekomendasi Forum Muzakarah ke-7 Ulama Tauhid Sufi se-Asia Tenggara oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abu Syekh Haji Muhammad Al-Khalidi dengan tema rekonstruksi peran tasawuf dalam historis peradaban Islam Melayu untuk kemajuan Indonesia masa depan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, tanggal 10 sampai 12 Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa hari mengadakan kegiatan dalam rangka mengangkat ajaran tasawuf kesucian bertempat di pendopo Bupati Aceh Singkil, Masjid Agung Nurul Makmur dan lapangan alun-alun Kabupaten Aceh Singkil. Maka kami mengharapkan khusus kepada umat Islam agar dapat memahami Islam secara kafah. Selama ini ajaran ihsan tidak pernah lagi diangkat. Oleh karena itu, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia atau MPTTI
mengangkat kembali ajaran ihsan atau ajaran tasawuf kesufian untuk memperbagus amal ibadah dan memperkokoh keimanan serta berakhlak yang maka dan pemimpin di berbagai Indonesia serta dari negeri jiran Malaysia mengharapkan agar pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat di negara ini agar dapat bersama-sama memperjuangkan ajaran tasawuf dan kesufian supaya warga negara dapat memahami ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar negara agar kita dapat mencapai keadilan serta dapat hidup berkasih sayang sesama warga, baik sesama agama maupun berbeda agama di negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Sipil 12 Oktober 2023 yang bertanda tangan di bawah ini ulama, pemerintah dan para ahli atau pakar dari murabbi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang merupakan murabbi PPTT Asia Tenggara di Tanah. Yang kedua, Dr. Handus Azmi MHP selaku PJ Bupati Aceh Sipil di Tanah. Yang ketiga, Hasanuddin Haitonang SIP selaku Ketua DPRD Aceh Sipil di Tanah. Yang keempat, Abu Haji Rosman Hasmi yang merupakan Ketua FD Haji Ahmad Juraidi MA yang merupakan Perdana Kudus Dr. Kasman Ahmad yang merupakan pakar tasawuf Maluku Utara di Tanah. Yang ke-11, Haji Abi Raja yang merupakan pakar ilmu tasawuf dan kesufian dari Malaysia di Tanah. Ke-12, Haji Dr. Muhammad Sultan Sirogal SSI MSI yang merupakan kepala laboratorium fisika Nuklir Universitas Sumatera Utara di Tanah. Demikianlah rekomendasi ini kami sampaikan. Mudah-mudahan rekomendasi ini nanti bisa kita sampaikan kepada semua pihak agar bisa ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki perhitungan pusat ini. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan bakat oleh panitia dalam hal ini kami mintakan disediakan yang pertama kepada beliau dalam hal ini diwakili oleh Haji Sahal Asari. Kemudian yang kedua kepada wakil kami Muhammad Saleh dari Malaysia. Yang ketiga Bapak Profesor Dr. Nelson Kumalindo dan hal ini diwakili oleh Ketua Hernas dari Jakarta. Dan juga kami minta kesediaan Abi Razali Daud sebagai Sekjen MPTT Asia Tenggara. Nah, ini kami minta diwakili oleh Sekjen MPTT Indonesia. Selanjutnya yang kelima, kami minta kesediaan guru kami Bapak Profesor Ubaidi, Guru Besar UIN Sunan Ampel. Kepada para guru kami persilakan, dan kepada panitia dalam hal ini penyerahan akan diserahkan oleh Ketua DPRD Aceh Sipil sekaligus nanti diberikan atas saksinya.
pertama kepada Abuya yang diwakili oleh Bapak Ibu Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kedua kepada Tuan Guru kami, Tuan Guru Muhammad Saleh dari Malaysia. Selanjutnya yang ketiga kepada Bapak Profesor Nelson dalam hal ini diwakili oleh Wali Negara Negara. Yang keempat kepada Ali Azali Daud diwakili oleh Sekjen UPTT Indonesia. Hadrami Habib sebagai Sekjen UPTT Indonesia. Terakhir kami minta kesediaan Tuan Guru kami Profesor Ruwaidi dari Surabaya. Terima kasih kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasallam. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat menghadiri yang ditunjuk ulama tauhid sufi. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada yang kami muliakan dan kami hormati beserta guru dan yang saya hormati saudara yang terhormat para ulama-ulama, tuan-tuan guru baik yang terhormat saudara unsur Provinsi Haji Singgir, yang terhormat saudara pendidik sekretaris daerah, yang terhormat tokoh ulama, tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia, yang saya hormati Ketua DPRD Aceh Selatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan yang sangat hari ini dan kami melihat
pelaksanaan Jakarta yang ke-7 Ulama Tauhid Sufi se-Asia Tenggara di Kabupaten Tasik Singkil yang berlangsung mulai tanggal 10, 11, 12 Oktober 2023 yang dihadiri oleh ulama-ulama besar dari berbagai negara dan provinsi yang ada di Indonesia, yang pesertanya diperkirakan berjumlah 10.000 orang. Merupakan momentum yang sangat strategis dan diharapkan menjadi serta bagian dari upaya untuk menjadikan ajaran kesucian dan tauhid ini dicintai dan disebarkan di semua kalangan masyarakat, khususnya kita di Indonesia. Dengan penyelenggaraan Jakarta ini akan menjadi salah satu sarana menjaga ukhuwah Islamiyah dan dakwah yang sangat efektif dan menyebarkan Islam kepada masyarakat. Kita berharap agar pelaksanaan Jakarta Tauhid Sufi di Bumi Purnama Syekh Abdul Rauf Al-Singkili ini akan dapat memperbaharui warisan keislaman Islam yang telah ada, membawa pemikiran-pemikiran yang baru untuk masa depan. Kita juga berharap dengan kehadiran ulama-ulama besar dari berbagai negara dan provinsi di Indonesia dapat yaitu Bapak M. Jamil Z. Tumori. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Pertama sekali kami ajak terus bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Di hari-hari bersejarah Allah turunkan hujan, bersihkan Aceh Singkil dengan kenikmatan. Salawat terinsatan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang kami muliakan, muwakil kami Abuja yang hari ini masih separuh tersenyum. Mengapa separuh tersenyum? Karena Sumatera Utara belum kita kuasai, dan kemudian zikir di Monas belum terlaksana, dan insya Allah zikir akan dilaksanakan di Malaysia Tuan Guru. Maka tersenyum, tetapi Pak Bupati yang kami hormati, tentunya pelaksanaan ini tidak terlaksana dengan baik karena tekanan-tekanan, banyak intimidasi. Tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang berjasa hari ini kami sampaikan, tentunya ada peran politik bahwa Abu yang berjalan bukan sendirian, karena ada juga penguatan kekuasaan di belakang jabatan ini. Maka kami minta tentunya Ketua DPRD Aceh Singkil, tentunya terima kasih atas anggaran pokok-pokok pikiran BPK yang hampir 9 juta kami sampaikan di sini. Tentunya dengan ajudan PJ Bupati yang insya Allah kami pikir bahwa satunya akan maju menjadi Bupati di Aceh Singkil. Aku yang kami muliakan, tentunya saya tidak bisa berkata-kata meskipun sebagai seorang panglima yang ditugaskan bukan di Medan Laga, tapi urusan masalah alim ulama di Medan Sumatera Utara bukan dengan niat untuk menjarakan para ulama kita, tapi tentunya hanya memberikan pemahaman-pemahaman tentang tauhid tasawuf ini. Izinkan saja di belakang saya ada Bang Risma. Tentunya ini adalah saya panggil Pak, izin Pak. Saya tidak akan mungkin di sini. Ketua pimpinan DPK Aceh Singkil sebagai pusat pergabungan
di Indonesia. Kepada Bagas kami persilakan untuk mendampingi kami. Saya Bagas, sini dulu. Bang Isa, sini. Mohon izin, Bang Isa. Bang Isa Rasman. Tentunya yang hadir di sini tentunya disampaikan oleh Ketua MPU dengan tangisannya dalam hati, walaupun air matanya tidak muncul, tapi dia mendukung secara penuh kegiatan Tauhid Tasawuf diselenggarakan di kota Bekuah ini. Dan terima kasih pada Ketua dan kita ucapkan kami sebagai wilayah pesantren yang sempat bakal Anda di tangan Abang KPD 2024 mendatang Abia di tangannya kita titipkan ketukan DPD membangun pesantren dari sana. Amin. Tapi jangan tergoyah kalau ada yang punya subas atau jilbab tetap teguh bersama Abia adalah bantuan dan paling utama juga Bang Julianin dia sesungguhnya yang mengalokasikan anggaran dari pokok kiranya 400 juta rupiah dan tentunya atas izin ketua DPRD Kota Aceh Sudir. Baik, saya tidak mengajar mukadimah, maka telah dibagi oleh ketua tersenyum tanda puas. Kalau ada anggaran mujakarah perlu tambahan, bolehlah bupati adukan kepala biar ketua DPRD ketukan balik tanda setuju. Aku yang menyampaikan yang kuatkan sebut nama, yang mudahkan sebut gelar. Tentunya kami mohon maaf apabila penyampaian kami yang jelas Bapak Ibu keluar dari Aceh Singkil tamu-tamu jangan pernah gentar. Mari ada untuk barisan aku yang aman wali al-khairi. Setuju? Aku yang tugas saya malam ini selesai dan tentunya aku yang malam ini saya kembali. Namun sebelum saya kembali, izinkan juga saya aku yang mohon doa restu. Insya Allah jika Jamil Sirtuan terpilih menjadi ketua DPRD isi Golkar melalui Partai Golkar, izinkan musyawarah selanjutnya di kota Sibolga. Dan izin aku yang saya perintahkan istri tercinta Isma Dewi untuk ikut bertahun di provinsi untuk bisa mengakui perjuangan lagu ini. Wah, kita adalah murid-muridnya yang ikhlas berjuang bersama kalian. Ini jangan kita tahu. Yang penting berjuang terus, belajar terus, dan kemudian dari Malaysia. Pesan kami yang terakhir sampaikan sama Malaysia, kalau tak boleh tahun depan izinkanlah kami menuju Malaysia untuk bisa bersih bersama di Malaysia bersama Malaysia. Setuju? Kalau ada yang setuju, Allah juga beri kita izin Abu yang bersetuju. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam rumah Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu berjuang bersama Abu yang. Sekali lagi MPU Aceh Singkil. Salam hormat kami kepada Bang yang terus berjuang, insya Allah memperbaiki kedalam Tauhid Tasawuf ini. Kemudian Prof yang lain, terima kasih banyak. Makasih kami titipkan perjuangan ini dengan jelas mungkin. Semoga Abang bersama kita terpilih menjadi anggota DPRD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih banyak. Salam kepada semua. Mohon terima kasih. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, selanjutnya sepatah dua kata perwakilan yang kedua. Kali ini kita mintakan dari utusan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dalam hal ini disampaikan oleh Presiden Habib
Ustaz Khairil Anwar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya muliakan, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang kita semua cintai, yang kita semua sayangi, yang kita semua kasihi. Begitu juga dengan tuan-tuan guru yang berada di sini, guru-guru besar, profesor-profesor, bapak-bapak, pemimpin-pemimpin Indonesia, dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Saya rasa terbangga dan berbahagia apabila mendapat undangan untuk hadir ke muzakarah yang diberkati ini. Alhamdulillah. Sesungguhnya inilah muzakarah yang diberkati, yang insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jika hari di sini kita bersumpah berdamping dengan para ulama, kita akan mendapatkan kekuatan, bukan hanya kekuatan fizikal, kekuatan rohani yang kita peroleh. InsyaAllah kekuatan rohani inilah yang akan menjadi bekal perjuangan kita di luar sana nanti. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang hari ini saya mendengar nama Malaysia buka-buka, nama Perdana Menteri Malaysia itu buka-buka, iaitu Pak Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, dan juga Abuya, tuan-tuan guru, insyaAllah berilah kepercayaan kepada Perdana Menteri Malaysia ini. Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar adalah seorang Perdana Menteri yang cintakan ulama. Sejak zaman mudanya lagi, Pak Anwar ini bermula dengan gerakan dakwah sejak di zaman mahasiswa, pada zaman beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan ini Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang ada latar belakang dakwah dan tarbiyah. Beliau bermula dengan dakwah sebelum beliau menjadi politikus. Beliau berada di dalam gerakan dakwah dan tarbiyah sebelum beliau masuk menyertai partai politik. Beliau kaki berdakwah dan beliau itu menyukai dan mencintai para ulama, termasuk ulama sufi. Pernah berdamping dengan Abuya, pernah datang ke pesantren Abuya, yaitu Syekh Fadil Al-Jilani. Ketika beliau hadir ke Indonesia, beliau singgah ke rumah Pak Anwar dan dijemput untuk menyampaikan syarahan umum. Itu seorang ulama sufi yang mana beliau akan dekat. Dan sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, angkatan beliau Islamiyah itu ABIN merupakan satu gerakan dakwah yang monopoli, yang mana Pak Anwar itu merupakan pendiri pada ABIN, yang mana ABIN ini merupakan satu gerakan dakwah yang berjasa di bumi Malaysia itu. Bahkan lebih berjasa, lebih besar namanya berbanding partai-partai politik sejak tahun 60-an, 70-an dan sehingga kini. Dan Pak Anwar merupakan pendiri ABIN dan merupakan yang ada presiden, jadi presiden ABIN yang kedua. Dan sekarang beliau yang Perdana Menteri Malaysia itu mantan presiden ABIN. Itu seorang dakwah, seorang yang berjiwa dakwah, berjiwa dalam gerakan, seorang yang berjiwa sayang ulama. Dan tuan-tuan dan puan-puan, muzakarah ini kita belajar sesuatu baru. Kita perlu mendekati ulama, bukan hanya ulama biasa. Kerajaan sebelum ini ialah kerajaan-kerajaan yang mana pemerintahnya mendampingi ulama sufi. Seperti Nabi SAW ketika mana menyebarkan wahyu, mendidik para sahabat dengan elemen-elemen sufi, ihsan dan Islam, syariat, akidah itu tidak sempurna tanpa satu lagi elemen, iaitu elemen ihsan. Apa nama yang orang yang alim kita dapat ilmu syariat, tetapi kekurangan ilmu ihsan. Dua ulama pemerintah yang baik yang berharap Islam, yang baik syariat, tapi tidak ihsan. Dan saya baru pernah daripada Istanbul, Abuya yang dikasih itu kaji sejarah Istanbul misalnya, dekat Utsmaniyah, maka kekuatan mereka itu, kekuatan pembinaan mereka itu adalah kerana mereka berdamping dengan para ulama sufi. Dan ulama sufi
ulama yang jujur, yang ikhlas, yang kasih kepada kita, yang akan membetulkan salah kita, yang membetulkan hati-hati kita. InsyaAllah akan bawa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama inilah yang akan bawa kita mengingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kata sufi dan tasawuf ini merupakan kemunduran, keagungan, bahkan sejarah lampau mengajar bahawa kekuatan memperkuatkan pemerintah, memperkuatkan rakyat dan memperkuatkan negara. Dan kita mahu menggerakkan sufi tauhid ini. Ya, insyaAllah. Dan saya mengizinkan tuan-tuan dan puan dan juga kepada awliya dan juga tuan-tuan guru di sini, insyaAllah Malaysia menolong gerakan sufi ini. Dan insyaAllah saya mungkin jaminan insyaAllah pada masa akan datang kita akan membuat muzakarah untuk di Malaysia, insyaAllah. Muzakarah ulama tauhid sufi se-Asia Tenggara, insyaAllah pada tahun mendatang kita akan buat muzakarah ulama tauhid sufi se-antar bangsa internasional, insyaAllah. Kita mengumpulkan para ulama daripada puluhan negara. InsyaAllah kita doakan dengan dukungan dan sokongan daripada pemerintah Malaysia dan juga insyaAllah dengan biaya kerajaan Malaysia, insyaAllah. Kita tuan-tuan dan puan, awliya, tuan-tuan pun terima kasih sekali lagi memberikan undangan kepada saya sebagai mewakili golongan kepemudaan dan mewakili juga golongan dididik dan dilatih oleh Pak Anwar Ibrahim sebagai guru yang menasihkan gerakan ini, yang menasihkan gerakan dakwah ini, yang memberikan inspirasi kepada kami untuk meneruskan gerakan dakwah ini, yang mendidik kami untuk menyayangi para ulama, yang mendidik kami menyukai gerakan-gerakan ilmu. InsyaAllah saya yakin bahawa Nusantara kita ini tuan-tuan dan puan-puan, para ulama sekali ulama sufi, mereka ikhlas mendidik kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mendidik kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mulia, beliau ini adalah Presiden dari AFIP Angkatan Dunia Islam Malaysia. Maka selanjutnya dari Indonesia kita panggilkan Ketua Bunda MPT Indonesia untuk memberikan sepatah dua kata dan ma'ruf kepada Saudara Jamaluddin Haq. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat beriring salam tak lupa juga tersanjungkan kepada Quran Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya. Yang saya hormati, yang kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, awliya besertanya ini, yang kita muliakan Tuan Guru Muhammad Saleh dari Malaysia, yang kami hormati Bapak Bupati Gorontalo dan Dewan Guru Gorontalo, yang kami hormati Dewan Guru dari Malaysia, Abi Rajali, yang kami hormati tamu kita dari Kota Surabaya, Prof. Suraidi, yang kami hormati Ketua Umum LPTTI yang besar,
yang kami hormati Bapak PJ Bupati dan Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil, yang kami hormati Wali Mangro dan para pendiri MPDB yang telah berhadir. Izin perkenalkan, nama saya Jamaluddin Idham, anak kedua dari Bapak Haji Muhammad Jamil Idham, mantan Bupati Nagan Raya periode 2017-2022. Ibu saya Hajah Marwati Ibn Wali. Saya tinggal di Gampung Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Alhamdulillah, Allah ada menitipkan 3 jabatan sekarang kepada saya. Saya menjabat sebagai Ketua Pemuda MPTP Indonesia yang diberi amanah langsung oleh Abrian. Saya juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Kabupaten Nagan Raya dan juga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Ujung Lebur Garam yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Para jamaah yang saya muliakan, pada malam hari ini kita semua hadir pada acara Mujawarah Ulama Tauhid Sufi se-Asia Tenggara ke-7 dengan mengusung tema rekonstruksi peran tasawuf dalam histori peradaban Melayu untuk kemajuan Indonesia masa depan. Saya sangat terharu melihat perkembangan MPDPI yang begitu pesat, dan saya memperhatikan pula banyak anak-anak muda yang sudah mulai membenahi diri dengan selalu mencintai agama dan Rasulullah. Dengan ajaran sufi yang dibawa oleh Abuya, apalagi kita malam ini sufi terkenal sampai saat ini. Dan saya sangat mencintai dan kagum dengan perjuangan Abuya terhadap yang telah dikenal luas ke pelosok dunia. Dan tentunya saya juga ikut bersemangat untuk berjuang bersama Abuya untuk mengangkat dan menjaga ajaran sufi ini untuk meraih keberkahan bagi kita semua. Saya mohon doa daripada Abuya dan seluruh jamaah sekalian supaya saya mampu memperjuangkan ajaran sufi yang dibawa oleh Abuya ke penjuru ini, karena saya merasakan sendiri perubahan batin saya bertambah tenang, pergaulan saya semakin membaik, dan dalam menjalankan usaha saya memiliki banyak peningkatan karena keberkahan Abuya dan ajaran sufi ini. Terakhir, kami para pemuda-pemudi memohon doa dari Abuya semoga kami senantiasa istiqomah bersama tauhid sufi. Karena kami tahu ajaran ini yang hak, yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, dua kata selanjutnya
dari MPTTI Pusat yang langsung disampaikan oleh Ketua Umum MPTTI Indonesia, yaitu Yang Mulia Abi Sahal Tastariwali. Kepada Abi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah rohani kita Abuya Syekh Al Khalidi bersama dengan keluarga dan para hadirin yang berhadir, yang sama-sama kita muliakan para masyayikh hadir, keluarga guru dan anak saya yang berkecuali manusia juga yang kami hormati, kita muliakan Profesor Dr. Humaydi dari Wisma Ampel Surabaya. Kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gresik sama seluruh anggota, unsur Forkopimda Pandangi, dan wakili Pak Kapolres dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Gresik, dan juga tamu kita pimpinan DPR dan semoga Bang Jamil dan juga Pak Musa Rasman, pimpinan DPR Aceh Selatan, dan seluruh para guru kami, tokoh-tokoh kami, tamu-tamu kami juga hadir dari Malaysia, perwakilan dari Habib yang saya mendapatkan tentunya yang semangat, dan mudah-mudahan harapan beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dapat terselenggaranya perkara yang ketujuh tingkat Asia Tenggara yang telah lama kita idam-idamkan, yang sempat terjadi yaitu di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, digagas oleh Ibu Hajah Al-Fadhilah Ketua Wan Ahmad Sauf Sumatera Utara, kawan-kawan. Atas kehendak dan kehendak Allah, pada hari ini malam penutupan, dan sudah banyak sekali kita menikmati pelajaran kalam hikmah, siraman rohaniah daripada para masyayikh, para guru kita, para asatidz, wabil khusus kepada ayahanda, ayah rohani kita semua, alhamdulillah kita tercinta. Mudah-mudahan ya, di dalam ajaran dan siraman-siraman tentunya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menumbuhkan amal saleh yang ikhlas dan istiqomah, dan juga kita dapat dan melatih dan menanamkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak qudwah, sebagaimana yang telah sering diajarkan kepada guru kita selama beberapa hari di sini. Semoga dapat kita amalkan dan kita terapkan, kita dakwahkan di tempat kita masing-masing. Saya juga berharap
kepada pencipta pada saat sunnah.